Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Setelah berbicara, 5 jari Xiaoyan tiba-tiba mencuat dan langsung menembus dada Jin Dingdong. Ada detak jantung emas di telapak tangannya yang menonjol dari punggung Jin Dingdong. Kemudian Xiaoyan menarik telapak tangannya dan Jin Dingdong terhuyung-huyung. Tapi ini tidak cukup untuk membunuhnya yang sudah mencapai keabadian dewa. Lubang darah itu sembuh dan pulih dengan cepat. Bahkan jantungnya pun bisa tumbuh kembali. Itu karena setelah seseorang menembus level keabadian Kaisar langkah kelima, maka jantung bukan lagi satu-satunya kelemahan. Menghancurkan jantung tidak melumpuhkan atau bahkan membunuh. Belum lagi Jin Dingdong sudah menjadi keabadian dewa. Secara alami, merupakan tugas yang sulit untuk membunuhnya. Mata Xiaoyan menunjukkan kekejaman. Menghadapi Jin Dingdong yang langsung pulih itu, Xiaoyan merobeknya menjadi beberapa bagian. Meskipun tidak cukup membunuhnya, tetapi itu bisa menyakiti Jin Dingdong. Selain itu armor dewa palsu di tubuhnya telah rusak, sehingga pemulihannya hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kamu tidak bisa dibunuh, aku akan membuatmu merasakan hidup lebih buruk dari kematian. Ucap Xiaoyan terus-menerus menyerang Jin Dingdong. Jin Dingdong tentu saja melawan, tapi saat ini Xiaoyan tidak menahan kekuatannya. Esensi darah susang yang membara dengan ganas telah mencapai puncaknya. Ini adalah waktu yang paling kuat bagi Xiaoyan. Tubuh Jin Dingdong yang hancur menjadi daging cincang mengambang di kehampaan. Namun jiwanya tidak muncul, itu berarti dia belum mati. Meski tubuhnya terkoyak, tapi jiwanya masih hidup di tengah akar yang patah. Daging cincang itu mulai menyatu lagi. Melihat ini, Xiaoyan segera memberikan pukulan, membuat tubuhnya yang baru saja menyatu itu berserakan lagi. Bajingan sensi, rasa sakit ini, Taisu akan membalasmu ribuan kali lipat. Raungan jiwa Jin Dingdong langsung keluar. Jangan khawatir, beri aku 2 pukulan lagi. Kekuatanmu tidak lemah, aku akan menjadikanmu boneka dan mengendalikan tubuhmu untuk masuk ke dalam Taisu. Dengan statusmu sebagai tuan muda ke-12 itu, seharusnya tidak ada yang berani meragukan perintahmu. Ucap Xiaoyan. Oh, sungguh ide yang luar biasa. Tapi sayangnya seluruh jiwaku terkunci. Begitu jiwaku menghilang, Taisu tidak mungkin mengenali tubuh fisikku. Ucap Jin Dingdong. Dia merasa bahwa Xiaoyan sedang mempermainkannya. Jadi begitu. Terima kasih telah mengingatkanku. Karena ini masalahnya, maka aku akan menjaga jiwamu agar tetap ada. Pada kasus ini aku bisa menggunakan metode rahasia untuk menyegel jiwamu. Dengan begitu, aku bisa menggunakan tubuh fisikmu. Bukankah itu luar biasa? Ucap Xiaoyan. Jin Dingdong terdiam. Sepertinya kata-katanya sendiri telah mengingatkan Xiaoyan. Penuh kebencian. Kalau begitu biarkan kamu melihatnya kekuatan penghancuran diri keabadian dewa. Ucap Jin Dingdong memilih menggunakan metode putus asa. Dia sudah melihat tiruan Xiaoyan yang sebelumnya. Jadi dia mengerti bahwa Xiaoyan seharusnya memiliki kemampuan yang kuat untuk merebut tubuh. Jin Dingdong tidak berani bertaruh. Jika benar Xiaoyan bisa menjaga dan menekan jiwanya, maka tubuh fisiknya akan berada di bawah kendalinya. Pada saat itu formasi terlarang pada Taisu Sen benar-benar dilanggar. Dan itu pasti akan menjadi duri mutlak dalam invasi Taisu di masa depan. Memikirkan ini, Jin Dingdong tidak ragu untuk meledakkan dirinya sendiri. Bahkan tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun tepat ketika tubuh fisiknya memancarkan fluktuasi kekerasan, sang ratu tiba-tiba melambaikan tangannya. Lapisan persegi segera menutupi Jin Dingdong. Fluktuasi ledakan diri ditekan dan mencegahnya meledak. Kalian sensi benar-benar dipenuhi makhluk tercela. Tidak hanya bajingan istana surga manusia memberi informasi salah. Dan sekarang kamu ingin menggunakan metode yang sangat tercela. Kalian makhluk sensi sungguh licik. Ucap Jin Dingdong yang baru saja memulihkan kepalanya. Dia benar-benar kesakitan saat ini. Hidup dan mati tampaknya berada di luar kendalinya. Dia bahkan tidak dapat meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan menatap tubuhnya yang baru saja terkondensasi menjadi bentuk embrio. Kamu lebih cocok dengan bentuk tubuh unik seperti ini. Tidakkah itu lucu jika aku memiliki boneka dalam wujud pentol bakso? Ucap Xiaoyan sambil menyilangkan tangan di dadanya. Tentu saja kepercayaan diri semacam ini hanya ditunjukkan Xiaoyan secara sengaja di permukaan. Sebenarnya dia tidak pandai dalam hal teknik boneka. Bagaimanapun juga, untuk memurnikan orang kuat seperti Jin Dingdong tidak semudah memurnikan pil obat. Terlebih lagi kesulitan menjaga jiwanya terbukti dengan sendirinya. Jadi sekarang yang utama adalah menyiksa Jin Dingdong dulu. Membuatnya merasakan hidup lebih buruk daripada kematian. Jin Dingdong bahkan tidak bisa secara aktif ingin bunuh diri. Namun pada saat ini, sang ratu tiba-tiba saja mendongak. Lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Tersembunyi begitu dalam. Sepertinya kamu tidak tahan lagi. Apakah kamu ingin menyelamatkan tuan muda ke-12? Gumam sang ratu di dalam hatinya. Dia sepertinya merasakan fluktuasi aneh dari kehampaan di sekitarnya.
Di sisi lain, masih ada banyak anggota Taisu yang terus meledak di sekitar Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak bisa dihentikan sama sekali. Setidaknya ada 100.000 prajurit Taisu di sini. Panen armor dewa palsunya tidaklah kecil. Dengan cara ini, Senshi akan memiliki sekelompok prajurit dengan pelindung dewa palsu dan akan melawan anggota Taisu dengan armor yang sama. Hahaha, aku sangat menantikan ekspresi jelek macam apa yang akan dimiliki pemimpin Taisumu saat itu. Namun yakinlah, aku adalah orang yang penuh kasih sayang. Khusus untukmu, aku pasti akan selalu mengingatnya. Ini berkat kebaikan Tuan Muda ke-12 Jin Dindong, memberikan Senshi begitu banyak armor dewa palsu berkualitas tinggi. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Rangkaian kata-kata Xiaoyan keluar. Sekarang tugas pertamanya adalah membuat marah Jin Dindong. Sungguh mengejutkan. Di Laut Barat yang sudah mati ini, sebenarnya masih memiliki seseorang yang sombong. Dan pada saat ini, tiba-tiba saja sebuah suara aneh terdengar. Gelombang aneh muncul di kehampaan. Itu mulai berputar dan menjadi seperti mulut yang menelan Jin Dindong dan Xiaoyan ke dalamnya. Xiaoyan hanya merasa tubuhnya ditelan oleh kegelapan. Rasa penindasan yang kuat menyelimutinya. Xiaoyan tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, namun kekuatan yang menyelimuti ini tidak sekuat yang dibayangkan. Setidaknya untuk Xiaoyan saat ini tidak cukup untuk membatasinya. Tuan Muda ke-12, aku akan membawamu pergi, ucap sebuah suara perlahan keluar dalam kegelapan. Tidak, cepat keluarlah, bunuh dia dulu. Orang ini memiliki ancaman mutlak, ucap Jin Dindong berteriak mendesak. Adapun Xiaoyan dia hanya melihat seberkas cahaya di kegelapan. Dia tidak tahu bagaimana Taisu bisa membuat ruang terpisah di kehampaan. Apakah ini teknik ruang terlarang? Ucap Xiaoyan. Matanya kabur, bahkan tidak bisa menentukan arah di dalamnya. Tentunya itu juga merupakan bagian dari kemampuan teknik terlarang ini. Bahkan di matanya, sosok yang terlihat pun tampak buram dan tidak normal. Itu hanya bentuk kasar manusia saja, yang bisa dibedakan kadang di sebelah kiri dan kadang di sebelah kanan. Bukan berarti mereka akan pindah, tapi itu semuanya hanya ilusi Xiaoyan. Tahanan roh, segera keluar dan hancurkan teknik terlarang ini, ucap Xiaoyan segera menepuk lengan jubahnya membangunkan tahanan roh. Kau pria kejam 1000 pisau, jangan marahi aku hanya karena teknik sampah ini, ucap tahanan roh mengutuk marah. Cepatlah, ucap Xiaoyan. Ya, ucap tahanan roh. Segera cahaya biru muncul di matanya. Di mata Xiaoyan pemandangan itu tampak berputar dan buram sesaat. Dan sosok yang tampak jauh tadi faktanya tepat di depan Xiaoyan. Tapi saat Xiaoyan ingin pindah, anggota badannya sudah diikat dengan benang sutra merah di beberapa titik. Mungkinkah mata besar inilah yang melanggar armor dewa palsu dan batasan monster void? Ucap Jin Dindong segera memperhatikan tahanan roh. Setelah berpikir matang, Jin Dindong berusaha mencari sosok tahanan roh. Terakhir kali dia menghilang setelah merusak formasi pelindung visi dewa palsu. Dan ternyata bersembunyi di balik lengan jubah Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, tahanan roh yang dapat melanggar batasan Taisu tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar. Pada saat ini tahanan roh menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berlari ke lengan jubah Xiaoyan dan bersembunyi. Temukan cara untuk menarik makhluk aneh ini. Apapun yang terjadi, dia harus ditangkap, ucap Jin Dindong segera bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, bayangan gelap di sebelahnya juga muncul. Dia bersembunyi di lengan jubah pria itu. Jangan biarkan lolos. Gunakan formasi terlarang untuk memblokir pelariannya, ucap Jin Dindong lagi. Setelah berbicara, sosoknya bergerak maju dan segera menggeledah seluruh tubuh Xiaoyan. Saat ini tahanan roh menjadi sekuran telapak tangan dan masuk ke bagian terdalam lengan jubah Xiaoyan. Pria kejam 1000 pisau, mereka ingin menangkapku. Mengapa kamu masih diam seperti patung bodoh? Apakah kamu masih belum mengambil tindakan? Aku selalu mengikuti perintahmu. Cepat bantu aku, teriak tahanan roh meraung dengan gila. Dia tahu bahwa begitu dia tertangkap, maka Taisu akan menyiksanya sampai mati. Pada saat ini tepat ketika Jin Dindong mendekat, semua garis merah yang menghalangi Xiaoyan putus. Meskipun itu menunda Xiaoyan untuk beberapa waktu, tapi garis merah itu tidak bisa menguncinya sepenuhnya. Detik berikutnya Xiaoyan langsung meninju Jin Dindong di depannya. Ingin menangkapnya? Maka kamu harus bertanya kepadaku apakah tinjuku bersedia, ucap Xiaoyan berteriak dengan suara dalam. Kali ini dia sangat serius, tidak ada keraguan tentang peran tahanan roh. Bahkan sampai saat ini, keberadaannya melampaui makna Klon Yuan Shen. Sekarang ketika memikirkannya lagi, tujuan sebenarnya dari Susang dan Sisun sepertinya bukan tiruan dari Klon Yuan Shen. Sebaliknya itu adalah tahanan roh yang disebut Dajil. Fungsinya, tampaknya secara internal menahan Taisu yang mengandalkan segel terlarang. Dan segala jenis segel terlarang itu, tampaknya tidak lebih seperti hiasan di depan tahanan roh. Asalkan dipindai dengan matanya yang besar, formasi pembatasan apapun akan mampu dikacaukan. Kemampuannya tentang teknik terlarang begitu menakutkan, sehingga bahkan Xiaoyan menganggapnya luar biasa.
Ini bukan lagi soal bakat, tapi tahanan roh itu sendiri sangat kuat. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik keberadaan tahanan roh. Tampaknya ia telah melupakan sebagian besar ingatannya, dan tampaknya ia bukan berasal dari dunia sensi. Namun kemudian Xion mengetahui hal itu. Tahanan roh tersebut merupakan mata salah satu anak buah Susang yang bernama Dajil. Identitasnya sangat aneh, pencapaiannya dalam teknik terlarang sungguh luar biasa kuatnya. Pada saat ini dengan ledakan keras, terlihat kedua tinju bertabrakan lagi di kehampaan. Dampak kekuatan tumbukan keduanya begitu dahsyat, sehingga mampu menghancurkan sebuah bintang. Kekuatan yang aneh, itu berbeda dengan keabadian dewa asli, tapi lebih mirip seperti kekuatan yang meminjam melalui teknik rahasia. Ucap sosok bayangan hitam. Orang yang bertabrakan dengan Xiaoyan bukanlah Jin Jindong, namun serangannya sama sekali tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, karena yang membara di tubuhnya saat ini adalah saripati darah Susang. Bisa memblokir pukulannya seperti ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan sosok bayangan hitam tersebut juga melampaui keabadian dewa. Taisu ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu besar di sensi. Pantas saja Ratu ingin menjadikan keumpan. Dia tidak pernah mengambil tindakan untuk memusnahkan kelompok Taisu ini. Ternyata hal-hal tersebut sama sekali bukan faktor penentu. Aku khawatir bayangan hitam yang muncul saat ini adalah bidak catur Taisu yang sebenarnya. Adapun tuan muda ke-12 itu, dia hanyalah kekuatan di permukaan. Bahkan tujuannya adalah untuk menutupi orang-orang Taisu yang lebih berkuasa ini. Ucap Xiaoyan. Di antara tabrakan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya. Saat ini dia akhirnya memahami beberapa rencana Ratu. Dia juga mengerti mengapa Ratu tidak mengambil tindakan. Sensi dapat sepenuhnya memusnahkan kelompok Taisu yang dipimpin oleh Jin Jindong. Tapi begitu Ratu mengambil tindakan, maka konsekuensinya beberapa kekuatan sensi pasti akan terungkap. Ratu merasa bahwa paparan apapun sekarang berisiko. Taisu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan orang kuat milik mereka. Dan Ratu juga menyembunyikan orang-orang kuat sensi. Selama tidak terekspos, Taisu juga tidak berani menyerang sensi secara gegabah. Jadi mereka juga mencari cara tertentu untuk menyelidikinya. Tentu tidak mudah untuk meraih kemenangan invasi. Dan sejauh ini masih permainan psikologis antara kedua pihak. Xiaoyan menatap sosok bayangan hitam di depannya. Hanya saja sosok itu mengenakan jubah hitam tebal dengan topeng hitam di wajahnya, sehingga tidak mungkin mengenali identitasnya yang asli. Setelah terjadi ledakan, dua orang yang bertabrakan sama-sama tertembak ke belakang. Sangat menarik. Tampaknya dengan bersembunyi di antara para sekte telah membuatmu mendapatkan banyak keberkahan. Aku sangat penasaran. Apakah kamu dari Taisu atau pengkhianat dari Sensi? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dingin. Bayangan hitam itu terdiam dan memilih untuk tidak menjawab Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Detik berikutnya dia tiba di depan bayangan hitam dalam sekejap mata. Kalau begitu biarkan tinjuku yang membuktikan wajah aslimu. Ucap Xiaoyan melemparkan tinju gandanya yang berlapis cahaya emas. Ini adalah teknik 82 tinju para dewa. Kekuatannya jauh lebih kuat dibanding masa lalu. Suara pukulan meledak. Bayangan hitam hanya bisa menyilangkan tangannya untuk memblokir Xiaoyan. Namun guncangan hebat itu langsung membuat sosok bayangan hitam terjatuh. Pukulannya sangat berat. Tuan muda ke-12, mari kita bertindak bersama. Ucap bayangan hitam berkata dengan suara suram. Sayangnya, aku tidak memberimu kesempatan itu. Ucap Xiaoyan, sosoknya melesat lagi. Telapak tangannya terulur dan menjangkau topeng di wajah sosok itu. Namun sosok bayangan hitam segera menyemburkan seteguk darah. Saat berikutnya sosoknya berubah menjadi kabut darah. Telapak tangan yang direntangkan Xiaoyan hanya menangkap angin kosong. Mata Xiaoyan juga menyalakan api perang. Pada saat ini, sosok bayangan hitam itu sudah muncul di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dua bayangan hitam terpisah seolah-olah membuat salinan. Sekilas keduanya terlihat sama persis. Tapi kekuatan jiwa domain Xiaoyan secara alami dapat merasakan fluktuasi yang asli. Pada saat ini sosok Jin Jindong yang sudah pulih juga datang ke sisi bayangan hitam. Ketiga sosok berkumpul bersama. Mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Namun tanpa terkecuali, mereka semua sudah mencapai keabadian dewa. Pembakaran esensi darah Susang sudah mencapai puncaknya. Dan saat ini akan menjadi penurunan. Sekarang aku harus mengakhirinya dengan cepat. Ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak berani menunda. Sebelum mereka bertiga dapat mengambil tindakan, Xiaoyan adalah orang pertama yang memimpin menyerang. Tidak ada ketakutan meskipun 1 lawan 3. Ketiga sosok itu segera menghilang kemudian mereka menyerang Xiaoyan dari berbagai arah. Mata Xiaoyan bergerak dengan cepat. Bahkan jika mereka semua menyerang secara bersamaan, Xiaoyan tidak terburu-buru bergerak. Dia menggunakan kepalan tangan untuk mengguncang ketiganya. Saat ini, 3 tanda cahaya keemasan tiba-tiba meledak. Kekuatannya langsung menyelimuti Xiaoyan. Armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan adalah yang pertama rusak.
Bagaimanapun, pertarungan level ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh armor dewa palsu generasi kelima Xiaoyan. Pada saat yang sama, jubah Xiaoyan berantakan. Dalam pertempuran seperti itu, jelas mereka ingin menemukan tahanan roh yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan. Apapun yang terjadi, mereka harus menangkap tahanan roh yang dapat melanggar batasan Taizu. Jubah Xiaoyan rusak. Jin Dingdong segera memberi isyarat dengan kedua tangannya, mengeksekusi pembatasan yang menghalangi ratusan kaki di kehampaan sekitar Xiaoyan. Sepertinya dia takut tahanan roh akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hanya saja setelah jubah Xiaoyan hancur, mereka tidak melihat tahanan roh seperti yang dibayangkan. Mereka hanya melihatnya tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang. Ada api guntur mengalir ke seluruh tubuhnya. Sedangkan untuk tahanan roh bermata biru itu, sosoknya tidak terlihat. Bagaimana bisa? Di mana makhluk mata biru itu? Aku dengan jelas melihatnya memasuki lengan jubahnya. Kemana dia sekarang? Ucap terkejut Jin Dingdong. Hahaha. Sepertinya kamu Taizu sudah merasakan ketakutan. Percayalah, Taizumu tidak memiliki kualifikasi untuk mengalahkan Sensi. Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Peran tahanan roh tidak perlu diragukan lagi. Jadi Xiaoyan juga khawatir sesuatu akan terjadi pada tahanan roh dan Taizu akan menangkapnya. Xiaoyan tidak pandai dalam hal teknik terlarang. Jika dia kehilangan tahanan roh, hal itu akan sama seperti dia kehilangan lengan kanannya. Secara tidak sadar, tahanan roh tampaknya memainkan peran yang sangat penting dalam melawan Taizu. Omong kosong. Jadi bagaimana jika Suzang bereinkarnasi? Hari ini kami bisa membiarkanmu binasa di sini. Ada teriakan pelan di antara tiga bayangan hitam. Ketiganya langsung membentuk posisi segitiga dan kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.